Selamat datang para pencari info. Di video kali ini, saya akan menceritakan kisah hidup dari Heihachi Mishima, dari Tekken series. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Heihachi Mishima adalah putra Jinpachi Mishima, seorang pria yang mendirikan perusahaan keluarga yang berkembang pesat dengan menjual senjata selama Perang Dunia Kedua. Jinpachi menjadi lebih pasifis setelah perang, dan ingin menjauhkan diri dari pembuatan senjata dan fokus pada pengembangan gaya seni bela diri, Mishima Style Fighting Karate. Dia melatih putranya Heihachi, dan calon istri Heihachi, Kazumi Hachijo. Heihachi dan Kazumi menikah dan, ketika Heihachi berusia 26 tahun, mereka memiliki seorang putra bernama Kazuya Mishima. Heihachi tumbuh menjadi seorang seniman bela diri yang tangguh dan pengusaha yang cerdik. Dia mendambakan perusahaan ayahnya dan tidak setuju dengan arah yang diambil ayahnya. Ketika dia berumur sekitar 30 tahun, Heihachi melancarkan kudeta dan mengambil alih kendali perusahaan ayahnya darinya. Dia mulai mengubah gaya perusahaan menjadi bentuknya yang sekarang sebagai Mishima Zaibatsu. Jinpachi dan Kazumi sama-sama khawatir dengan tindakan ini, dan Jinpachi berusaha merebut kembali perusahaan tersebut dari putranya. Jinpachi gagal dan Heihachi memenjarakannya di bawah kuil keluarga, Honmaru. Heihachi tampaknya telah membuat Jinpachi tetap hidup selama beberapa waktu, dan pertama kali dia dipastikan meninggal adalah ketika Wang Jinrei mendengar berita tersebut, sekitar 15 tahun kemudian. Tak lama setelah memenjarakan ayahnya, Heihachi dihadang oleh istrinya, Kazumi, yang memintanya untuk melupakan jalan gelap yang dia lalui. Heihachi mengabaikan permintaannya, dan selama beberapa minggu berikutnya, Kazumi sering jatuh sakit, dan sepertinya menunjukkan kepribadian kedua yang kejam. Heihachi merawatnya hingga sembuh, tetapi tiba-tiba Kazumi menyerangnya suatu hari di dojo. Kazumi berubah menjadi makhluk iblis dan mengatakan keluarganya telah menerima firasat bahwa Heihachi akan membawa kegelapan besar ke dunia. Dia memberitahu Heihachi bahwa tugasnya selama ini adalah tetap berada di sisinya dan menghalangi dia dari jalannya atau membunuhnya jika dia mempunyai niat jahat itu. Keduanya bertarung, dan meskipun dia mencintainya, Heihachi akhirnya membunuh Kazumi. Putra Heihachi yang berusia 5 tahun, Kazuya, mengetahui bahwa Heihachi bertanggung jawab atas kematian Kazumi, dan menghadapinya. Heihachi memukuli anak itu dan melemparkannya dari tebing. Dia kemudian mengatakan bahwa dia ingin melihat apakah Kazuya memiliki gejala yang sama dengan Kazumi, meskipun orang lain menyatakan itu untuk melihat apakah Kazuya cukup kuat untuk naik kembali, karena Heihachi menganggapnya terlalu lemah untuk menjadi penerusnya. Kazuya memang memanjat kembali ke atas tebing, dan Heihachi tampaknya menganggap ini sebagai tanda bahwa Kazuya adalah penerus yang layak atas ajarannya. Kini, tanpa lawan dan memegang kendali atas Mishima Zaibatsu, Heihachi mulai mengembangkannya dengan cepat dan membangun kembali kapasitas produksi senjatanya. Salah satu hal pertama yang melibatkan Heihachi adalah Perang Big Apple di New York, di mana Mishima Zaibatsu mendukung kekerasan geng di wilayah tersebut dan memanipulasi kendali atas politisi dan polisi lokal, yang mengakibatkan sejumlah besar kematian warga sipil. Insiden lain yang melibatkannya adalah pencarian liontin kuno, harta karun penduduk asli Amerika. Dia mengirimkan karyawannya untuk mengambil harta karun itu, tetapi seorang pria malah berkhianat dan memilih untuk menyembunyikan keberadaan harta karun itu dari Heihachi. Heihachi telah membunuhnya karena pengkhianatan ini, hanya untuk bertahun-tahun kemudian menyiapkan panggung bagi putri pria tersebut untuk membalas dendam pada Heihachi. Saat Heihachi berusia sekitar awal 30-an, Heihachi melakukan perjalanan bisnis ke Tiongkok dan melihat seorang anak laki-laki berkelahi di jalan. Terkesan dengan anak itu, dia mengadopsinya dan membawanya pulang ke Jepang untuk menjadi saingan Kazuya dan memaksanya untuk menjadi lebih baik. Heihachi membesarkan putra angkatnya, Lee Chaolan, bersama Kazuya, memberi mereka pendidikan aristokrat, pengetahuan bisnis, mengajari mereka karate pertarungan gaya Mishima, dan membesarkan mereka dengan kode kejamnya sendiri, yang penting adalah siapa yang masih berdiri, tidak ada yang lain.
Kedua putranya semakin membenci Heihachi dan kekejamannya terhadap mereka. Ketika ia berusia sekitar 47 tahun, Heihachi menjadi ayah seorang putra dari seorang wanita Swedia, untuk menentukan apakah keturunannya selain Kazuya mungkin dilahirkan dengan fenomena iblis seperti sebelumnya. Saat mengetahui bahwa anak laki-laki itu tidak memiliki kemampuan iblis, Heihachi kehilangan minat padanya. Kazuya membenci ayahnya dan bertekad membunuhnya sejak dia berusia 5 tahun. Mengulur waktu dan kekuatannya, Kazuya melihat peluangnya saat Heihachi mengadakan kompetisi seni bela diri internasional, yaitu King of Iron Fist Tournament. Heihachi menawarkan hadiah uang yang besar dan bahkan kepemilikan Zaibatsu itu sendiri kepada mereka yang bisa mengalahkannya. Kazuya berhasil mengalahkan ayahnya dan membawanya kembali ke tebing yang sama yang dia lemparkan 21 tahun yang lalu, dan melemparkannya ke tepi jurang. Heihachi selamat dari kejatuhan tersebut tetapi tidak dalam posisi untuk menantang Kazuya, yang telah merebut perusahaan Mishima dan Zaibatsu sebagai hadiahnya. Membiarkan putra-putranya percaya bahwa dia sudah mati, Heihachi berlatih secara rahasia di pegunungan bersama beruang peliharaannya, Kuma, sebagai teman. Masa jabatan Kazuya sebagai kepala Zaibatsu ditandai dengan tuduhan operasi kriminal, pembunuhan, perdagangan dan eksperimen hewan ilegal, dan perampasan tanah untuk mencoba dan menciptakan negara bangsanya sendiri. Ketika Kazuya mendeklarasikan King of Iron Fist Tournament 2 untuk membuktikan keunggulan bela dirinya, Heihachi ikut serta. Meskipun Kazuya berubah menjadi iblis, seperti mendiang istri Heihachi mampu memanfaatkan konflik moral internal dalam diri Kazuya dan mengalahkannya. Untuk memastikan putranya benar-benar mati, Heihachi naik helikopter ke gunung berapi dan menggulingkan tubuh putranya ke dalam kawah aktif. Lee Chaolan, yang memihak Kazuya dan bekerja untuknya di Zaibatsu, dibuang oleh Heihachi. Lee melarikan diri dari Jepang dan tidak kembali selama 21 tahun. Setelah menangani pengkhianatan putra-putranya, Heihachi, yang kini menjadi kepala Zaibatsu sekali lagi, mendirikan pasukan pribadinya sendiri, Tekken Force. Kemungkinan besar pada saat yang sama, ia juga mendirikan sekolah politeknik Mishima, yang menyamar sebagai sekolah menengah atas dan perguruan tinggi politeknik, namun juga berfungsi sebagai fasilitas pelatihan rahasia pasukan Tekken. Selama turnamen kedua, Kazuya telah memenjarakan Nina Williams yang berusaha membunuhnya. Ketika Heihachi mengambil alih Zaibatsu, Nina dibekukan dalam mesin cryoslave eksperimental. Heihachi menyimpannya di mesin ini dan mengambil telurnya untuk digunakan dalam program prajurit super. Eksperimen tersebut merenggut nyawa semua anak yang terlibat, kecuali satu, dan Heihachi menutup eksperimen tersebut karena gagal. Juga pada masa ini, Heihachi memperbaiki citra Zaibatsu dan menggunakan Tekken Force untuk menumbuhkan citra kebajikan, mengirimkan mereka pada misi kemanusiaan dan penjaga perdamaian. Faktanya, Heihachi sedang memburu sumber kekuatan besar yang dikabarkan, makhluk yang hanya dikenal sebagai Ogre. Kepemilikan materi genetik makhluk ini dikabarkan dapat memperpanjang umur dan meningkatkan kekuatan. Heihachi berhasil menemukan makhluk ini, tetapi, saat membangunkannya di kuilnya di Meksiko, seluruh tim pasukan Tekken dalam misi tersebut dimusnahkan, dan makhluk itu lenyap. Sekitar 16 tahun setelah Heihachi menggulingkan Kazuya, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun datang ke hadapan Heihachi, mengaku sebagai putra Kazuya dan Jun Kazama. Anak laki-laki itu, Jin Kazama, menarik perhatian Heihachi ketika dia menyatakan bahwa ibunya telah dibunuh oleh makhluk yang cocok dengan deskripsi Ogre. Saat ini, Ogre sepertinya sedang memangsa seniman bela diri terkuat. Memanfaatkan keinginan anak itu untuk membalas dendam, Heihachi berusaha melatihnya, berniat menggunakan anak itu untuk memancing Ogre ke tempat terbuka setelah dia cukup kuat. Heihachi melatih Jin selama 4 tahun dan keduanya tampaknya memiliki hubungan yang relatif bersahabat selama ini. Heihachi membawa Jin dalam perjalanan bisnis, termasuk ke Korea Selatan, dan melatihnya bersama seorang gadis muda, Ling Xiaoyu, yang sebelumnya bersembunyi di kapal barang Mishima, dan membuat Heihachi terkesan untuk membawanya sebagai orangnya. Ketika Jin sudah cukup kuat, Heihachi mengumumkan King of Iron Fist Tournament 3.
Ogre muncul di turnamen tersebut dan Jin berhasil membunuhnya. Dengan DNA Ogre yang diamankan dan Jin tidak diperlukan lagi, Heihachi bertindak berdasarkan kecurigaan bahwa cucunya mungkin memiliki penyakit iblis seperti ayah dan neneknya. Dia terlebih dahulu menembak Jin. Jin terkena peluru di kepala, dan pengalaman yang hampir fatal itu membangunkan gen iblisnya, sama seperti jatuhnya tebing yang dialami Kazuya. Heihachi diserang oleh iblis Jin, yang kemudian terbang di malam hari. Selama 2 tahun berikutnya, Heihachi menemukan bahwa meskipun memiliki DNA Ogre, DNA miliknya tidak sesuai dengan DNA tersebut. Dr. Abel berspekulasi jika Heihachi memiliki akses ke materi genetik manusia dengan gen iblis, maka dia mungkin dapat mensintesis formula yang kompatibel dengan Heihachi. Berniat untuk mewujudkan program integrasi iblis manusia, Heihachi melancarkan serangan terhadap perusahaan bioteknologi baru, G Corporation, yang dikabarkan telah menemukan sisa-sisa Kazuya dari gunung berapi. Meski berhasil mencuri penelitian Genocell, tim yang mengambil jenazah Kazuya dihadang oleh Kazuya sendiri, yang telah dibawa kembali dari ambang kematian oleh G Corporation. Untuk mengamankan materi genetik dari manusia pembawa gen iblis, Heihachi mengumumkan King of Iron Fist Tournament 4 untuk memancing Kazuya dan Jin. Baik Kazuya dan Jin menghadiri turnamen tersebut, namun Heihachi mengganggu kompetisi dan menculik Jin sebelum semifinal. Setelah mengalahkan Kazuya di final, Heihachi membawanya ke Honmaru, tempat Jin ditawan. Saat bertemu putranya untuk pertama kalinya, Kazuya dirasuki oleh iblisnya, yang kemudian memberitahu Heihachi bahwa ketika Kazuya dilempar ke gunung berapi, iblis telah terbelah menjadi 2, dengan setengahnya merasuki putra Kazuya yang belum lahir. Iblis Kazuya membuat Heihachi pingsan, lalu mencoba mengambil separuh lainnya dari Jin. Hal itu tidak berhasil, dan ketika Heihachi terbangun, Kazuya tidak sadarkan diri, dan Jin yang setengah berubah berdiri di depannya. Jin mengalahkan Heihachi juga, dan menarik kembali tinjunya untuk membunuhnya. Beberapa saat kemudian, 1 batalion robot Jack tiba dan Heihachi serta Kazuya terpaksa bertarung bersama untuk menangkis serangan tersebut. Ketika dia melihat peluang, Kazuya mendorong Heihachi ke dalam robot dan terbang, karena sekarang Kazuya mampu mengendalikan iblisnya sesuka hati. Robot-robot itu meledak, dan menghancurkan kuil dengan Heihachi di dalamnya, dan melepaskan tubuh Jinpachi Mishima yang disegel dari bawah. Heihachi terlempar beberapa mil akibat ledakan tersebut, dan ketika dia terbangun dia mendapati dirinya berada di tengah hutan. Dia berada di ambang kematian selama beberapa minggu, dan tidak ingat apapun yang terjadi selama ini. Ketika dia sadar, King of Iron Fist Tournament 5 telah terjadi saat dia tidak ada, dan seorang pemenang telah muncul untuk mengklaim Mishima Zaibatsu, yaitu Jin Kazama. Heihachi sangat marah ketika mendengar ini. Heihachi kemudian mengumpulkan kekuatan di wilayah Mishima dengan sejumlah kecil pasukan Tekken yang tetap setia kepadanya. Menjadi jelas bahwa Jin mulai melancarkan perang global dengan Zaibatsu, Heihachi kemudian memata-matai cucunya saat ini, dan mulai mengawasi kapten pasukan Tekken pemberontak yang telah memisahkan diri dan membawa setengah dari pasukan Tekken bersamanya. Kapten pemberontak itu datang ke Heihachi untuk meminta informasi, dan, setelah gagal beraliansi dengan kapten itu, pria itu pulih dari amnesia dan menyatakan dirinya sebagai anak haram Heihachi, Lars Alexanderson. Tidak tertarik pada hubungan akrab, Lars menembak Heihachi, meskipun Heihachi menangkap peluru di antara giginya dan menertawakan upaya Lars. Jin tidak sadarkan diri setelah pertarungan melawan makhluk Azazel di Gurun Timur Tengah. Dalam ketidakhadirannya, Heihachi mengambil kembali perusahaan Zaibatsu, memaksa Nina Williams bekerja untuknya, dan mulai memperbaiki citra Zaibatsu yang hancur. Dia melanjutkan peperangan Jin, baik melawan G Corporation, dan berdiskusi di negara-negara lain, di mana dia mengklaim bahwa dia menduduki negara-negara tersebut demi keselamatan mereka sendiri. Dia memanfaatkan jaringan informasi dari perkumpulan rahasia kuno dan mulai mencari informasi tentang Jin. Ketika Lars berhasil menangkap Jin di hadapannya, Heihachi mengalah dan malah fokus mengobarkan perang media melawan Kazuya.
Heihachi mengungkap wujud iblis Kazuya kepada dunia, dan kemudian mendiktekan versi masa lalunya sendiri kepada seorang jurnalis untuk memperjelas garis keturunannya. Dia kemudian menantang Kazuya untuk bertarung di mulut gunung berapi. Meski hampir mengalahkan iblis Kazuya, Heihachi akhirnya jatuh ke tangan Kazuya. Kazuya membawa tubuhnya ke tepi kawah dan melemparkan Heihachi ke dalam magma di dalamnya, mengucapkan kata-kata yang Heihachi ajarkan kepadanya untuk menjalani hidup, yaitu yang penting adalah siapa yang masih berdiri, tidak ada yang lain. Sekian, terima kasih sudah menonton, dan semoga kalian lebih mengerti tentang kisah hidup dari Heihachi Mishima ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kami, dan jika ada kesalahan, mohon kalian koreksi di kolom komentar. Sekian, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.